Apa lu? Ada ini. Aku benci kali kritik-kritik nggak masuk akal ini. Kritik-kritik apaan? Aku kan bikin ini apa? Waktu opener Bang Panji Komoy. Cuplikannya. Dikritik lo. Aku posting. Terus ada yang kritik. Emang cuma bisa bahas Panji kok ya katanya. Maksudnya kan itu lagi opener Panji. Ya tapi itu bener. Ya nggak cuman dong, kan ada aku bahas motor, bukan motor Panji yang aku bahas. Bukan motor Panji. Ya enggak, maksudnya tapi dia ngapain fokusnya ke sana gitu. Ya orang kan pengen kritik bebas sebenarnya. Ya udah aku blok. Lo blok? Iyalah. Anjing anti kritik juga lo ya. Bukan anti kritik. Hah? Bukan anti kritik. Terus apa dong? Bukan anti, nggak suka dikit gitu. Di YouTube-mu kan ada yang bilang ini lucunya di mana nih? Kenapa Anda tiba-tiba masuk obrolan? Lo nggak denger aja dari situ, denger. Iya, tahu denger. Cuman kan Lucunya di mana emang? di Suca. Nah, di Suca lagi. Itu aku nggak suka aja. Aku tuh batas kritik yang ku terima 2. Jadi kalau misalkan aku bikin video stand up nih, upload set, ya kan, udah ada 2 orang yang kritik, nah orang ketiga udah pasti ke blok. Berarti cepet-cepetan gitu. Betul. Jadi kalau mau kritik hanya 2 slotnya. Itu apapun kritiknya. Apapun. Yang penting Apapun? kritik. Iya. Meskipun kritiknya membangun, mungkin kamu butuh. Maksudnya aku cukup punya cukup 2 kritik yang membangun menurutku. Apa tuh? Yaitu hanya 2 kritik pertama yang membangun. Oh. Kritik selanjutnya Berikutnya udah dia kayak cuma bangun. ngikutin atau ngulangin. Iya. Udah denger ya? Ya, bahkan kan beberapa nggak kritik yang kayak nggak paham lucunya di mana gitu. Iya. Nggak kritik itu. Beberapa tuh cuma ngasih opini aja. Iya. Ya, jadi kayak ini apa sih lucu dan selalu muncul di tiap video biasanya. Dan biasanya yang bilang Harinya sama-sama aja. betul, yang biasanya yang bilang nggak lucu itu satu pun stand up show nggak pernah dia datangin, pasti itu. Ya. Pasti Ya. dia seneng nontonnya. Kalau konten. orang nggak pernah nonton stand up nih, nggak pernah nonton stand up, nggak pernah datang ke acara stand up Ya. gitu. Boleh nggak dia bilang, ini komiknya nggak lucu? Boleh. Boleh sih, sangat boleh ya. itu kan Boleh. hak orang. Ya. Dan hak komiknya untuk ngeblok gitu. Oke. Nggak ngedengerin. Nggak ada tapinya nggak? Boleh tapi nggak ada. Nggak ada. Aku Berarti boleh secara mutlak boleh itu. yang aja. kritik. Tapi kenapa sering dikritik ya stand up comedy kayak belakangan kayak Karena comika media lah. Karena Kalian bikin ini. Karena kalian bikin unpopular opinion. opinion Comika event bukan Comika Media. Di Twitter kan comika media. Event, Comika event. Oh iya, event. Saya tahu adminnya ini, adminnya ada. Betul. Oh lagi nggak masuk dia. Oke, berarti bukan comika media, Bukan, comika. Oke. Comika. Aku kan baca Iya. di Twitter tuh unpopular opinion Ya. tentang stand up yang bikin kamu di kondisi yang pedang-pedang itu. Iya. Udah lah ini ngasih celah ke masyarakat. Ya, comika ngasih ini. tempat ke masyarakat buat kayak jelek-jelekin malah. Iya. Dan dikit yang benar-benar mengkritik. Ya, Iya. sisanya cuma kayak stand up comedy Indonesia nggak lucu gitu. Maksudnya kan yang ditanya unpopular opinion gitu, Iya. bukan opinion Iya. jelek. Kalau misalkan semua orang ngomong gitu kan jadi popular opinion ya? Betul. Iya lagi. Ngomong stand up nggak lucu misalnya. Coki nggak lucu. Ya. Kiki Saputri nggak lucu. Ya, itu kan selera jatuhnya. Selera kalau Ya. Ramon, oh iya sepakat lah banyak orang ya kan. Kalau unpopular opinionnya malah bilang dia lucu. Betul. Yang bilang dia lucu paling Dodik Hamster ya kan? Anjing siapa itu Dodik Hamster? Sama ini Anak didiknya Ade Namnung sama Ade Namnung. Anjing. nggak berani gua kalau ada nama. Lah itu kan kalau ini tuh menurutmu tuh idealnya tuh kalau nanggepin kritik gimana? Bonar kan di blok-blokin tuh. Kalau gua sih selama nggak bikin apa ya istilahnya, selama nggak ganggu sih nggak masalah ya. Maksudnya Biarin aja misalnya tuh. gue bikin konten gitu-gitu, itu juga banyak yang bilang, anjing ini mah begini, cuman ya udah, atau paling bercandain. Nah, karena itulah dia juga ngekritik logo-logo brand. Kerjaannya memang. Oh iya. Oh kalau berani mengkritik ya berani dikritik ya. Betul. Betul, ya, Oke, ya. oke. Nah, mungkin itu masuk tuh kayaknya. Karena aku tuh jarang ngekritik. Oh. Iya, aku jarang. Emang stand up lu nggak ada kritik-kritik gitu? Mengkritik sosial gitu apa kayak menghina Panji ini setidaknya konten- dong. Itu nggak menghina lah, fakta. Mengkritik Panji atas Bukan kelakuannya. Kalau ini konteksnya tadi aku tuh media sosial. Oke. Aku tuh nggak pernah di media sosial ngekritik gitu. Oh, nggak pernah bilang. Karena menurutku kritikku nggak terlalu nggak diminta kan. Ya. Nggak diminta, saranku nggak diminta. Ya. Ngapain aku ngasih Iya saran. lagi nggak ada yang minta ya. Betul.
Dan kadang aneh juga sih rasanya. Betul. Kayak, ada yang minta dikasih Betul. kritik. Ya. Kayaknya itu malah buzzer deh kayaknya itu. Tolong dong kritik orang ini. Itu juga tuh. Tapi kalau misalkan nih ada orang yang minta lu nih, Nar, Bang Bonar, please dong, ini hari terakhir gue hidup di dunia ini, please kritik satu orang. Siapa yang lo kritik? Selain Panji Pragiwaksono. Kalau dia bilang hari terakhirku di dunia ini, kata dia gitu. Berdoa kau banyak-banyak. Itu jelas. Besok aku mau mati. Berarti dia yang lo kritik. Iyalah. Itu mengkritik tuh. Iya kan nggak sampai di sosmed. Ya, Gitu. Pokoknya itu sih Bang. Jadi maksudnya kalau aku mengkritik nggak perlu di ruang umum gitu, nggak perlu di media sosial yang dilihat orang. Aku tuh kadang mikir yang suka kritik di sosmed itu pengen dipin aja komennya. Ya, setuju. Oh iya. Ya. Jadinya kolom komentar tuh jadi tempat adu-aduan savage. Ya, adu-aduan savage. Aku ada ini. Pengen banget dihunus pedang. Aku pernah bikin konten kan, Stitch, remix lah di Instagram, saat kan. Remix apa nih? Remix Kasih konteks dong. Jadi kontennya itu orang lagi belajar mobil, sasut. Terus aku remix, feed kamera ke aku bilang, yang naik motor jangan dilihat ganti personalnya sampai gigi 5. Kan naik motor, Ya, relate. bisa dipraktekin bilang. Ya canda-canda aja. Komen pertama, kontol gitu. Nggak bilang apa-apa, cuman bilang kontol. Ya. Kan dibilang kritik enggak, saran enggak juga. Iya. Nah, tapi kupin itu. Karena lucu. Enggak lucu, tujuanku biar dia diserang. Oh. Ternyata disemangatin. Iya. Makasih Bang sudah mewakili, makasih Bang. Tapi ya, gue pun juga suka kayak gitu. Misalkan ada kritik kayak, bahkan bukan kritik jatuhnya kayak cuma ngatain doang. Iya. Gue pin, terus kayak, ya udah gue diemin aja. Gue pengen tahu, maksudnya orang-orang tuh nganggep dia goblok juga apa enggak gitu. Tapi masalahnya kalau di TikTok kan, ini TikTok atau Instagram? Itu Instagram tadi. Instagram. Biasanya TikTok parah tuh. Kalau di TikTok. Aku malah nggak pernah nemu yang parah. Oh ada sih. Iya. Kalau di Instagram malah baik-baik menurutku. Iya. Tapi kayaknya sama-sama aja deh. Sama aja ya? Iya. Sama aja itu. Maksudnya kalau mau kritik ya pasti Instagram, bisa aja orang di Instagram kritik terus pindah TikTok. Iya. emang Akunnya itu sama. kerjaannya. Emang kerjaannya ya udah ngehujat aja. Dan sedikit yang benar-benar mau Karena kritik. dia hidupnya pahit Bang. Anjir. Oh kita memahami preteks ya. Ya. Dia Hidupnya gimana kok bisa berkomen seperti itu? Hidupnya itu pahit, kerjaan ditolak terus. Iya. Siapa tahu Misalnya orang kaya banget. Kan bisa. Nggak ada orang kaya komentarnya kontol. Ada ya dick. Terus kan orang miskin tapi orang Inggris gitu. tetap homeless Inggris aja. Ada yang valid tapi kalau misalnya mengkritik itu banyak yang valid. Maksudnya di dalam unpopular opinion itu ada yang beneran Tentu ada, kritik. Bang. Tentu ada. Nah, itu kan beda tuh, Pak. Misalkan yang Comika Event itu kan memang dia nanya, minta, memang ada tempatnya, oke lah, nggak apa-apa gitu. Cuman ada yang betul, ada yang iya benar, ini benar gitu. Nah, kalau itu tuh biasanya aku terima ya udah terus nggak perlu aku balas gitu. Ya aku lanjut. Ya. Udah aku benerin aja gitu. Dan maksudnya dengan lempar kayak apa nih kritik-kritik gitu yang membangun gitu. Kadang tuh pasti ada nyelip satu yang emang nggak suka aja. Nggak suka sama apapun itu. Kayak misalkan nggak suka sama lo, nggak suka sama lo, atau mungkin nggak suka sama stand up secara keseluruhan. Nah itu jadi tempat dia buat kayak, ya ini tempat gua nih saatnya nih. Nah jadinya yang benar-benar kritik itu malah ketutupan. Karena kritik itu nggak bikin orang buat buat naikin engagement lah. Betul. Ya kan? Pasti yang kayak ngata-ngatain itu yang di-retweet lah. Terus kadang kritiknya itu membandingkan dengan stand up luar negeri ya. Kan? dengan mungkin stand up komedian di Indonesia juga. Aku salah satunya ini kayaknya fans Yono berat lah ini. Fans Yono Bakri paling berat di dunia ini kayaknya. Di konten yang kalau setiap Yono Bakri stand up ada dia. Nggak ada dia pastinya, dia pasti hanya YouTube. Enggak, dia udah tahu Yono dari giginya masih mah. Mungkin. Cuman aku kan yang konten mobil tadi, dia balas. Makanya jangan kalah dari Yono biar dapat mobil gitu. Anjing tuh kimaknya nih lah aku bilang. Bawa trauma. Enggak, mungkin karena lu ngomong orang-orang yang naik motor jangan nonton sampai gigi 5. Yono kan giginya 5. Ini maksudnya kata Yono nih. Enggak, itu Anda membuka opini baru biar aku diserang. Enggak gitu. Menggiring itu namanya barusan. Cuman enggak itu kan maksudnya konteksnya. Itu berarti dia ada sense of belonging ke Yono gitu. Mungkin gitu. Tapi
threadnya Comika Event nanya unpopular opinion, yang ngebales dari sisi komik banyak juga. Adit MKM bikin thread tuh panjang banget. Ya, Adit terus kan memang kayak apa aja dibikin iya. thread sama dia. Mo Sidik juga, Mo Sidik. Mo Sidik kan memang pintar. Besar. Mo Sidik kan memang besar. Ya. Tapi itu kan kayak sense of belonging terhadap Mungkin. komedi ya. Betul, Itu ya, gimana tuh? Kayak kita harusnya melepaskan identitas stand up comedy terus ya udahlah dibiarin aja nih. Susah sih kayak gitu. Maksudnya kan kita ini ya, Iya. itu kan ibaratnya emang udah suka sama stand up lah gitu. Ibaratnya kalau tadi ada si Yono gitu. Yono aja dikatain fans ngamuk, apalagi kita yang memang bener-bener mendalami ini. Ya, dan ya udah emang suka aja sama stand up. Maksudnya secara penghasilan mungkin nggak segede kerja kantoran lain-lain. Mungkin ada, tapi mungkin cuma 5 orang. Sisanya kan memang karena suka. Jadi ketika ada yang kritik langsung kayak, "Wih, apa nih?" Ya pantesan ya. Ada Mo Sidik yang kayak stand up itu baru 11 tahun di sini. Sadit yang kayak kalian belum lihat semua stand up komedian, banyak yang lucu. Tapi kan susah ya mengakses banyak stand up komedian di Indonesia. Susah itu mah. Iya. Maksudnya berarti dia harus datang open mic komunitas. Iya. Kalau dia datang ke semua open mic komunitas mending jadi komik juga. Iya. Udah capek-capek jadi penonton. Atau jangan banyak komik yang karena itu. Iya. pengen nyari nyoba. Ya. Lebih lucu dia. Jadi kita yang benci. Betul. Jadi mending di blog aja nih. Kalau aku sih kalau komennya di ini kritiknya di media sosial aku lebih intinya tuh 2 komentar pertama, 2 kritik pertama biarin, sisanya blok. Karena aku tuh nggak tahu ya Bang, aku tipikal yang kalau dikritik kebanyakan ngamuk. Nggak terima aku sumpah. Itu Sumbu apa? pendek Kepribadian atau gimana? Kayaknya kepribadian orang Batak aja. Orang Batak atau kamu? Aku. Oke. Soalnya Siap. ini pengulangan aja nih. Misalkan dia bilang, iya. Bonar harusnya bahasnya jangan Panji lagi misalnya. Dia bilang gitu. Ini udah 1 nih. Ya. Terus yang lainnya tahu nih cuma Panji doang. Ya kan dia pernah dari Panji. Bla bla. Nah itu lanjutan itu udah aku blok tuh. Iya. Karena di yang kedua lo udah paham. Udah paham. Ya oke, gua Bahkan sebelum dia komen itu aku udah paham sebenarnya. Cuman tujuannya kalau konteks konten tadi, karena aku nggak punya video stand up yang baru. Itu yang terakhir yang ada di HP yang dipost gitu. Dan konteksnya kan aku lagi opener. Kayaknya banyak opener kalau lagi stand up ya bahas si headlinernya. Ya. Karena itu paling relate sama penonton juga. Ya itu sih. Padahal itu cara kerjanya sosmed. Kalau misalkan lebih banyak yang engage, videomu lebih banyak di view sama orang, terus lebih banyak yang ngomen. Ya. Gimana tuh? Ya. Ya udah di blok semua udah. Oh enggak semua juga, Man. Kan komentar saya yang sampai 100 juga nggak banyak. Oh iya. Biasanya kalau lebih banyak yang ini ya. Kalau cuma 50 komentar di blok. Cuman kalau 50. Maksudnya 50 masih total komentarnya 50 nih. Yang artinya kan cuma 25. Ya. Kan 25 balasan saya tuh. Ya. Oh iya. Iya dong. Iya sih. Ya. 25 ini misalkan 3 komentar kritiknya itu masih keblok lah dari 25 kan dikit gitu. Iya. Tapi kalau udah sampai 1000 misalnya nggak ada orang baca komen sampai 1000. Betul, kan, nggak akan maksudnya orang nggak akan seniat itu nggak komen ada 1000 komen dibacain lah semuanya. Betul, kan kita cuma baca komen di awal-awal naik konten kita aja. Ya. Tapi kalau misalkan dalam konteks tadi sosial media gitu ya, kadang tuh gue memang sengaja bikin orang ribut. Kayak apa tuh? Ya udah bikin konten terus kontennya. biarin mereka ribut di komentar aja, tapi gue diemin. Jadi yang ribut orang lain. Iya. Nah, Tapi baca komentarnya. baca. Nyaman ya kayak gitu ya. Iya. Nyaman lah. Ya aku nggak nyaman. Nyaman lah. Nyaman. Itu kan kayak ini di rumahmu nih. Terus kau bikin sesuatu di depan rumahmu. Rame orang berdebat. Sampai Masalahnya 1000. gini, nah sosial media itu bukan rumah. Iya sih. Nah. Itu ranah publik. Iya, Tapi betul kan sih, bunyi terus di handphone. Kan bisa dimatiin notifnya anjing. Iya, Nambah nanti kerjaan. Ya anjing daripada lu baca-bacain. Iya daripada dibacain terus dihapusin satu-satu kan. Iya, mending matiin notif udah. Iya. Berantem mereka. Oh, aku baru sadar bisa dimatiin notif ya. Ya Allah. Enggak Apa enaknya main sosial media tanpa notifikasi? Enggak, tapi kan notifikasi ada tapi gak bunyi. Oh masuk ya? Nggak enak lah, kita kan mau jadi selebgram. Oh kamu suka Harusnya ini? bunyi ting ting ting. Nggak ada notif, nggak enak. Kayak berarti itu udah level edik nggak sih? Mungkin lah. Kayaknya udah bercanda edik siapa. ya. Nggak, Cuma- mungkin kalau itu di level kita. Tapi kalau kita ngomong
kayak Oza Rangkuti. Ya itu udah pasti dimatiin lah notifnya. Oh iya. Enggak. Enggak gitu? Masa? Enggak, aku pernah nengok. Ya masuk, cuma bunyinya tinggi. Oh, bunyinya. Udah nggak bunyi. Itu karena baterainya nggak kuat aja itu dimatikan. Kalau kuat dihidupin ya. Kritik HP dia. Gitu. Lo harus rela lo dikritik kayak gitu. Enggak, ya intinya itu karena aku jarang mengkritik di media sosial, jadi sehingga mungkin aku nggak nerima kalau kebanyakan dikritik gitu. Pun sebenarnya ya betul yang dikritik dan kadang aku udah sadar sebelum dikritik gitu, aku udah tahu itu gitu. Ya. Aku tuh pernah nyoba gini loh. Kan ada yang ngeritik apa gitu ya, terkait video Kota Comika atau apa gitu. Si Mas Indra itu begini. Kemudian aku jelasin tuh. Jadi kayak aku kritik balik. Oh, harusnya kamu ngerti-ngerti dan baca ini. Oh iya bang, terima kasih. Malah gitu. Kayaknya bisa deh penonton dikritik juga. Berarti dia kayaknya emang pengen dinotis aja. Oh, pengen dinotis berarti ya? Iya. Aku belum di level kepopuleritasan itu sih sebenarnya. Kok kalian kan sudah mungkin ya? Belum, aku mah. Tapi ada pernah terjadi di Twitter. Di Twitter aku lupa siapa. Pokoknya dia kritik aja gitu kan. Terus akhirnya aku balas dulu awalnya. Aku balas kok makin barbar nih si bangsat gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku minta maaf, aku gituin. Terus aku fallback. Bukan fallback, aku follow. Ya. Di fallback dia. Nggak lama dia bikin tweet screenshotan aku follow dia. Ya. Terus dia bilang, "Wih, keren nih di follow sama anak suci duluan gitu." Nah, berarti emang pengen dinotis kan? Oh, pengen Ya dinotis. maksudnya kalau tahu dari awal bilang aja, "Bang, follow back Bang," gitu aja lah. Enggak, kalau dia bilang Bang follow back Bang, lo nggak akan notice. Pasti enggak. Anjing baru tahu. Beneran pengen dinotis ya? Twitter mungkin ya. Di Twitter kan aku Iya. jarang, terus notifnya masuk aja gitu. Sehingga aku baca komen dia itu gitu. Ya. Tapi ya sih mungkin. Tapi kadang maksudnya kayak kita bikin sesuatu gitu, entah itu beat stand up, entah gitu konten gitu. Terus yang memang rada-rada lah tanda kutip. Terus ada yang kritik gitu. Lo pernah nggak ngerasa kayak anjing bener juga yang dibilang nih orang gitu. Terus akhirnya ya gue minta maaf, gue yang salah gitu. Pernah nggak? Pernah lagi aku. Aku gimana ya? Mungkin kayak kalau kita yang bikin konten, kita udah tahu nih. Ini lucunya semana, misalnya ada konten lucu ya. Lucunya semana, kita udah tahu ini jelek atau enggak gitu. Menurutku kita udah tahu itu. Cuman kita tetap berani memutuskan, ya udah posting aja, penting ada hari ini postingan kan gitu. Ya. Nah, Yang penting engagement ya. Betul. Kasih makan Instagram. Betul. Biar hijau ya, hijau. Jadi kadang-kadang ya itu tadi aku udah tahu sebelum kau ngomong gini gitu. Ya. Makanya yang gitu-gitu ya udah aku biarin aja gitu. Yang aku sering beberapa kali aku nemu itu, kok dia bisa nemu angle lain dari jeleknya konten ini gitu. Maksudku aku cuma nemu ini yang nggak lucu. Dia bisa nemu yang lain yang lebih detail gitu. Yang lebih lucu. Mana ada yang kayak gini gitu. Anjing lu ngapain itu yang kau komentarin gitu. Nah aku sering dapetnya yang gitu. Ya. Lo pernah nggak? Pernah. Bikin konten terkait Papua ada. Sorry. Nggak bermaksud sok berani, tapi kayak udah di craft sedemikian rupa ini kayaknya nggak dark, nggak nyentuh OPM, nggak nyentuh NKRI, ada sih dikit NKRI. Cuma kayaknya udah di craft kalau ini punchline nih, ini bukan kok, ini fakta. Tapi ini banyak orang Manokwari yang masuk. Terus sudah. Nggak demikian kok faktanya. Ya saya nggak lebih tahu Manokwari dari mereka, ya sudah. Ya sudah dihapus, not even di archive sama sekali, udah dihapus aja. Maksudnya konten Anda pun sudah memancing keributan. Iya toh gimana tuh? Kan kalau gue pernah ngapus konten. Iya. Konten konten apa dulu nih? Gue stand up. Oke. Stand up. Bahasnya tentang ada itu dulu pembunuh berantai Bekasi. Ya, pembunuh berantai, bawa rantai dia. Berantai. Jadi pembunuhnya itu bawa rantai yang dompet itu enggak? Oh, dompet culture. Dompet culture itu. Apakah membunuhmu? Kenapa dia jadi pembunuh berantai? Nah, jadi gua mau pembunuh berantai. Serial di Bekasi. Terus namanya Wowon. Wowon namanya. Tidak seperti pembunuh namanya. Iya, nah, itu konteksnya. Oke. Pokoknya ada harusnya pembunuh berantai itu namanya yang serem. Contohnya ada ini. Ya, Jack the Richer. Ya. The Ripper. Jack the Ripper. Ya. Bla bla bla. Nah, yang
nama terakhirnya yang bahaya. Pembunuh beneran nih. Pembunuh beneran. Nama terakhirnya Oke. Ada lah. Oh, ya. Ada lah. Ya. Yang kita semua tahu sebenarnya. Oke. Ini orang bunuh banyak banget, tapi nggak ada yang berani. Aduh. Ya. Terus? Udah tuh, akhirnya kan lucu. Karena lucu, pede dong. Upload Set. Udah sebenarnya maksudnya secara respon oke aja sampai akhirnya baru mulai ada yang komen-komen gitu. Maksudnya apa bang ngomong begini. Terus sampai akhirnya ada satu orang yang komen, bang, lu sebenarnya nggak ini tapi kritiknya membangun sebenarnya. Dia bilang gini, bang, lu sebenarnya nggak perlu nyebutin nama itu. Ada loh nama pembunuh berantai yang lucu juga, tapi bukan orang itu. Terus gue bilang, iya bener juga ya, dan nggak bahaya gitu. Akhirnya terus gue aja ngerasa, wah iya kayak bahaya deh kayak gini. Ya akhirnya ya udah gue hapus, gue take down. Itu tuh demi satu komentar rela dia ngalah. Rela. Loh, kalau kamu nggak misalnya berada di situasi itu toh? Iya kalau tadi ada fitur mengematikan notifikasi, kan ada fitur blokir. Kalau kita blokir dia, komennya nggak muncul. Nggak memancing keributan. Ya enggak, kan dia udah keluar duluan itunya komennya. Kayaknya bakal memancing deh. Bakal memancing. Maksudnya gini loh, kalau misalkan kadang tuh ya, orang ngomong akhirnya jadi bola liar. Ya kan kalau misalkan komentarnya dia itu kan kita bisa hapus. Bisa. Ya udah hapus aja. Ya itu benar. Tapi gua hapus kan kontennya. Iya. Komentarnya aja dihapus. Kalau ternyata respon lebih banyak positif. Enggak. Enggak, maksudnya di situ pun gue juga jadi sadar, ini bahaya gitu. Iya. Bang Panji pernah bilang. Apa tuh? Lucu di atas benar. Bukan Panji tuh. Bisa nggak ngomongin klien Bang Panji? Kau kan yang komen itu. Jadi siapa yang bilang Bang Panji kan ngomong gitu? Nggak tahu dah. Ada. Bukan. Adriano atau Coki atau? Ya waktu itu ada Bang Panji sebelahnya berarti. Aku dengar itulah pokoknya lucu di atas benar. Lucu di atas benar. Tapi iya ya, mutlak ya, lucu di atas benar. Kalau ini kan apalagi video stand up ya. Bang Panji ngomong itu di video ngerespon tentang pelecehan di komik, bukan pelecehan sih. Ada komik cowok ngatain komik cewek. Ya. Tahu tuh gua ya. Nah, itulah case-nya kira-kira Bang Panji terus angkat suara dia bilang gitu. Tentang lucu itu di atas benar kalau di konteksnya panggung stand up gitu. Ya. Walaupun lucu dan benar lebih bagus gitu. Betul. Kan. Tapi kan outputnya yang lucu aja gitu. Ya tapi kalau bener terus dibredel buat apa? Nah, iya lagi. Nggak ada orang bredel. Ada tahu. Udah pasti yang komen-komen negatif itu HP-nya Poco, nggak bisa dibeli senjata itu. Poco. Nggak mahal. Maksudnya Poco. HP gue Poco anjing. HP gue Poco. belum selesai Poco dapat. Bagus loh Poco itu. Bagus, enggak maksudku. Nggak, dia tuh hanya akan berani di kolom komentar Di sosial media kan. Betul. Ya. Enggak, cuman yang jadi yang gue pikirin pada saat itu adalah gue takut ini jadi bola liar. Iya, paham. Ya. Makanya maksud tadi mending dihapus komentarnya. Sekarang. Oh, ya. Dan itu pun kayaknya kritik adalah sayang, karena adalah sayang. Dia care dengan kayak apanya, presence-nya Duto, citranya, karirnya ke depannya. Enggak ya? Ya barangkali sih, tau barangkali ya kan. Enggak ada orang di sosial media yang udah bercare sama lu. Iya sih. Enggak ada ya. Mama kita lah. Enggak ada di sosial media. Main Instagram tapi enggak follow back. Asik. Ku hide. Ya, tuh. Ku hide. Sering kritik. Bukan, dia ngekritik ini, janganlah bahas-bahas itu gitu. Aku taunya ini. Mamanya Rizky Teguh bukan? Mamanya Rizky Teguh. Iya. Mamanya Rizky ini ada screenshotannya. Sumpah. Mamanya Rizky Teguh aku tahu. Lucu kali. Jadi kami ada sama Ristek itu ada konten berdua lah. Yang pukul-pukulan. Bukan. Kami diundang podcast Yang lo narik panahnya. Bukan. Itu kan bukan konten kreatif itu. Yang pakai wakol kan itu. Itu kan banget. Enggak, gua malah penasaran itu bisa sampai ide kayak gitu tuh gimana ceritanya? Pokoknya semua yang berbau nudity, konten berdua dengan Ristek udah pasti dari dia. Karena dia premis aman apapun, outputnya adalah pornografi. Itu dapat dari mana? Celana dalamnya beli? Dia beli, dia punya, nggak tahu lah tujuannya untuk apa.
Mana ya? Aduh, aku lupa lagi. Apa dia komen Ya, gimana? komennya apa gitu lah. Jadi ya, bisa dicari karena Bisa komentarnya nggak banyak. Oke. Intinya gini, aku baca. Ya, ya, jadi ya. kami diundang podcast berdua sama di mana gitu, Potsi. Aku sama Ristek. Sama Jebret, Valentino yang Jebret. kosnya Jebret. Betul. Ya. Sama Ristek adalah yang komen. Oke. Ristek waktu itu pakai hoodie kuning. Dia bilang, yang kuning siapa sih nggak lucu digituin sama si komentar ini. Oke. Padahal di situ aku jamin 100% Ristek itu lucu kali. Ya. Aku bahkan sering bilang dia lebih lucu dari aku, Oke. jauh malah. Oke. Tapi di komentar itu dia bilang, Ristek nggak lucu gitu. Oke. Datang akun Junita Tarigan. Ya, Junita Tarigan ini siapa? Mamanya Ristek. Mamanya Ristek. Mamanya Junita Tarigan, mamanya Ristek komen. Lucu kok Ristek katanya. Dia nggak bilang lucu ke anakku, enggak. Oh, ya. Seolah-olah dia teman atau penikmat. Ya, seolah-olah dia netizen lain. Betul. Pinter loh itu. Iya, Pinter. tapi kuasai. Iya. Iya. Dan kalau misalkan kayak konten kami yang buka-bukaan, Celana. itu di komentar sebenarnya. Sama Junita Bilang Tarigan ini. Iyalah. Apa komentar? Kurang-kurangilah anakku yang kayak gini gitu-gitu. Kalau yang pukul-pukulan, Pukul-pukulan juga, jangan keras-keras sekali pukul ya, gitu-gitu. emang terlihat keras itu Bonar. Bukan terlihat, memang keras. Memang keras keras. Makanya intensitas konten itu nggak banyak. Karena otak karena kecil kegar bang korbannya. Tulang belakang. Tahu idiot nanti, aduh. Betul. Tapi nih, itu kan kalau misalkan kita ngomongin tadi kritik dari Iya. orang lain gitu ya. Iya. Kalau misalkan kritik dari orang-orang terdekat lo, Lebih gampang diabaikan lah. nggak lo dengerin? Enggak. Anjing bener-bener anti kritik lo ya? Tergantung, bukan anti kritik. Iya, anti kritik. Tergantung itu tadi bang, tergantung apakah kritik yang dia sampaikan aku memang belum sadar. Oke. Nah, kalau memang kritik yang disampaikan aku udah sadar, kayak misalkan lah Close Mike Suci misalnya yang kemarin, aku sadar salahnya di mana, sadar 100%. Tapi gitu. kalau itu gue setuju. Ya. Sadar 100%. Jadi kau nggak usah datang ngulangin apa yang udah di kepalaku. Ya. Kau yang memperkeruh itu gitu. Ya. Tapi hubungannya gimana sama orangnya? Kan kalau mengabaikan misalnya, kok diabaikan sih gue gitu. Mengabaikannya maksudnya kan nggak terima, mikirin tapi lagi. nggak di. Tapi Nggak ketika dia diaplikasikan. sampaikan langsung, iyain aja biar cepet gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau itu gue setuju sih. Maksudnya kayak Iya. kadang tuh ada orang yang ini dalam konteks kayak temen gitu kayak nggak pernah menjalani apa yang kita jalani gitu. Betul. Gitu. Lo harusnya begini gitu. Betul. Kayak anjing lo aja nggak pernah jalanin gitu loh. Betul. Kayaknya gue dari orang yang direspek dulu sih, menurutku. Misalnya kayak dari Mas Panji gitu. Nah itu dia, aku percaya tuh bang. Tiap orang itu kritik yang sama sampai ke dia, respon dia bisa berbeda tergantung siapa yang nyampein. Betul. Ya. Selalu ya, gitu ya, biasanya. Kayak misalkan nih aku tuh nggak akan terima, contoh ya, nggak akan terima kritik dari Ristek mungkin. Karena pasti kelawan misalnya gitu. Aja letak anjing, pasti gitulah. Tapi kritik yang sama datang dari contohnya Bang Panji misalnya, ya aku pasti dengar gitu. Oke. Berarti tergantung siapa yang ngomong. Betul. Ya. Kayak ke pacarku aja. Aku sering evaluasi lah dalam tanda kutip ke pacarku tentang poin ini. Terus dia kayak ngebantah gitu. Terus nggak lama kemudian ketemu lagi bahas yang sama. Terus dia bilang temanku si ini pernah ngomong gini. Sama persis dengan apa yang aku sampaikan beberapa hari yang lalu gitu. Oke. Nah, cuman karena dia ngerasa temennya expert atau lebih pernah mendalami bidang itu. Terus dia ngerasa lo nggak expert, lo Iya, nggak bisa apa-apa, betul. lo cuma bisa lucu doang. Itu berlebihan. Itu kayaknya, jadi kayaknya memang butuh satu orang yang kita respect lah gitu, yang memang kita kasih space untuk kritik, kayaknya kita pasti dengar. Misal Ristek ngasih kritik, tapi kritikannya benar gitu. Valid misalnya tentang apa yang sebenarnya berlubang di hidupmu, terus dia kasih ini pencerahannya gitu. Kalau kayak gitu kan? Tapi orangnya nggak bisa terlalu ngebayangin. sama Ristek. Oh nggak bisa. Aku nggak bisa bayangin karena Ristek itu nggak gitu. Lo nggak bisa ngebayangin Ristek ngasih kritik yang bener. Nggak bisa ngebayangin. Emang anjing lo. Dia sering benar, cuman caranya nggak kritik. Nggak kritik. Caranya kritik nggak ya hitungannya? Bodoh kali kok anjing gitu. Kritik nggak itu? Mungkin kritik lah ya, tapi cara dia beda lah gitu. Enggak, tapi kalau setelah itu ada kata-kata bodoh kali kau anjing, harusnya tuh kau begini-begini karena kau begini-begini gitu. Nah, aku nggak tahu ya dia sadar atau enggak. Kami itu nggak pernah yang harusnya. Ngomong itu nggak pernah harusnya gini nggak pernah. Ya. Tapi saran kayak
mending gini bodoh gitu. Harus sama mending sama aja. Tapi beda, harusnya itu kita memang diharuskan. Kalau mending itu Kayak ada opsi ya? Iya, ada opsi nggak diambil gitu. Iya. Menurutku. Tapi ada bodohnya tetap ya. Mending ini bodoh. Itu spasi, Bang. Bodoh tuh spasi. Spasi dari cara kami ngomong. Oh ya. Insightful sekali obrolan ini. Aku masih belum tahu lagi kudunya dikritik tuh diabaikan apa diterima. Kayaknya menurutku udah paling betul itu sih. Amannya. Amannya menurutku ya. Batasi diri untuk nerima kritik sebanyak apa gitu, bukan nolak. Setuju. Dan dari siapa? Betul. Dan dari siapa? Ya, Seperti yang di respect tadi ya. Maksudnya harus difilter. Oke. Siapa ya nih boleh kita dengerin. Karena kalau misalkan ya udah dilempar ke sosial media gitu, bisa kita ada netizen kritik-kritik itu, kan mereka nggak tahu sebenarnya kita ini kayak gimana kan. Ya, dan kritik tidak harus saran dong ya. Iya. Walaupun itu hanya kritik, tapi menurutku batasin untuk nerimanya seberapa banyak sih. Karena kalau dengerin terus, semua yang kritik didengerin terus, Pusing. Betul juga. Stres sendiri yang ada. Stres, nggak jalan, nggak gerak. Ya. Oke. Kita akan mencoba itu kalau popularitasku sudah oke ya. guys. Nggak usah dari popularitas, dari istri aja. Nah, kalau istri mah kan yang orang yang di respect. Orang di respect dong, gimana? Masa respect? Respect dong, respect. Sayang. Kok sudah mulai toksik ya? Disuruh tidak mengabaikan istri. Lo abis ini open mic? Abis ini open mic? Comedy Gym. Comedy Gym. Aku mau ngasih tahu ke orang, aku nih komik paling jago Mobile Legends di stand up Indonesia. Oh, jadi persona komik Mobile Legends sekarang. Betul. Kalau adu lucu, komedi itu relatif, mekanik itu absolut. Wih. Keren. Keren. Mau nyoba itu.